Selamat datang di On Time. Di sini, kita akan menjelajahi keajaiban dan fakta-fakta unik dari negeri matahari terbit, Jepang. Dari tradisi kuno hingga inovasi modern, kita akan membongkar cerita menarik yang membuat Jepang begitu istimewa. Siapkan diri Anda untuk perjalanan yang mendalam ke dalam budaya, teknologi, dan pemandangan alam yang memukau. Apakah Anda tahu bahwa sushi bukan hanya makanan, tetapi seni kuliner? Bagaimana keseimbangan sempurna antara warisan budaya dan kemajuan teknologi memperkuat kekuatan Jepang? Dan tentu saja, kita akan menjelajahi keindahan sakura dan rahasia kuil-kuil yang menghiasi negeri ini. Jadi, jangan lewatkan keseruan setiap episode kami saat kita mengeksplorasi Jepang dengan waktu yang tepat. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti kami dalam petualangan On Time. 1. Dijuluki Negeri Matahari. Jepang dijuluki negeri matahari terbit, atau Nihon, dalam bahasa Jepang, karena posisi geografisnya yang terletak di sebelah timur daratan Asia. Sebagai sebuah pulau kepulauan, Jepang berada di timur benua Asia, dan matahari terbit di timur. Nama ini mencerminkan fakta bahwa ketika matahari terbit, Jepang berada di sebelah timur daratan utama. Ungkapan ini telah lama digunakan dalam budaya Jepang dan mungkin pertama kali muncul di literatur klasik Jepang, seperti dalam Kojiki, sebuah buku sejarah dan mitologi Jepang kuno yang disusun pada abad ke-8. Selain dari aspek geografisnya, istilah ini juga mencerminkan makna filosofis dan simbolis dalam budaya Jepang. Matahari sering dianggap sebagai simbol kehidupan, kecerahan, dan kebangkitan di berbagai kebudayaan, termasuk dalam konteks sejarah dan mitologi Jepang. Sebagai simbol nasional, matahari juga terlihat pada bendera nasional Jepang yang dikenal sebagai Nishoki, atau Hinomaru, yang memiliki lingkaran merah di tengahnya, mewakili matahari. 2. Negara tanpa sampah. Konsep Jepang tanpa sampah mengacu pada upaya Jepang dalam mencapai masyarakat yang lebih berkelanjutan dan mengurangi limbah. Sejumlah inisiatif dan praktik telah diterapkan di Jepang untuk mencapai tujuan ini. Beberapa aspek dari Jepang tanpa sampah termasuk pengurangan plastik. Pemerintah dan perusahaan di Jepang telah berupaya untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Beberapa toko mengurangi atau sepenuhnya menghilangkan penggunaan kantong plastik, dan ada upaya untuk mengurangi kemasan plastik pada produk. Recycling yang ketat. Jepang memiliki sistem daur ulang yang ketat dan efisien. Masyarakat diharapkan untuk memilah sampah mereka dengan sangat cermat, dan berbagai jenis sampah harus ditempatkan dalam kantong berbeda sesuai dengan jenisnya. Kampanye mengurangi pemborosan makanan. Jepang memiliki kampanye untuk mengurangi pemborosan makanan dengan mendorong konsep mottainai, atau menghargai setiap sumber daya dan makanan. Masyarakat yang peduli dengan lingkungan. Kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan tinggi di Jepang. Ada kecenderungan untuk meminimalkan penggunaan barang-barang sekali pakai, seperti membawa botol minum dan wadah sendiri, serta menggunakan tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Inovasi dalam pengelolaan limbah. Beberapa daerah di Jepang telah mengadopsi inovasi dalam pengelolaan limbah, seperti memanfaatkan teknologi untuk mendaur ulang sampah elektronik dan penggunaan metode pengomposan yang efisien. Meskipun upaya ini positif, tantangan tetap ada. Dan perubahan yang berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan terus-menerus ditingkatkan baik dari segi peraturan maupun kebijakan pemerintah. 3. Teknologi yang mutakhir. Jepang dikenal sebagai salah satu negara paling maju di dunia dalam bidang teknologi. Beberapa kemajuan teknologi yang mencolok dari Jepang termasuk elektronika konsumen. Jepang adalah rumah bagi beberapa merek elektronik terkemuka di dunia seperti Sony, Panasonic, Toshiba, dan Canon. Produk-produk ini mencakup kamera digital, televisi, peralatan audio, dan perangkat elektronik konsumen lainnya. Mobil dan transportasi. Industri otomotif Jepang, terutama dengan merek-merek seperti Toyota, Honda, Nissan, dan Subaru,
telah menjadi pemimpin dalam pengembangan mobil yang efisien bahan bakar, ramah lingkungan, dan canggih secara teknologi. Robotika, Jepang adalah pusat pengembangan dan produksi robot industri dan layanan. Robot Jepang digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk manufaktur, layanan kesehatan, dan hiburan. Berikut beberapa contoh robot manusia dari Jepang. Asimo, Advanced Step in Innovative Mobility dikembangkan oleh Honda. Asimo adalah salah satu robot humanoid paling terkenal. Asimo dirancang untuk bergerak seperti manusia, dapat berjalan, berlari, dan bahkan menari. Robot ini juga dilengkapi dengan kemampuan pengenalan suara dan visual. Pepper adalah robot sosial yang dikembangkan oleh SoftBank Robotics. Dirancang untuk berkomunikasi dengan manusia, Pepper dapat merespons emosi, mengenali wajah, dan berinteraksi dalam berbagai situasi, termasuk di toko-toko dan sebagai asisten rumah tangga. Hubo, dikembangkan oleh Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST. Hubo adalah robot humanoid yang digunakan dalam berbagai kontes robotika internasional. Meskipun dikembangkan di Korea, robot ini juga mencerminkan kemajuan dalam penelitian robotika humanoid di Asia, termasuk Jepang. HRP-4C, MIM robot humanoid ini dikembangkan oleh National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, (IST), di Jepang. HRP-4C dirancang untuk meniru gerakan manusia dan telah digunakan dalam berbagai penelitian terkait interaksi manusia-robot. 4 gaji UMR di Jepang. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Jobmatli, upah regional tertinggi di Jepang pada tahun 2023 diperkirakan berada di kota Tokyo, mencapai 1.013 yen per jam atau sekitar Rp134.000 per jam. Sementara itu, upah minimum regional, UMR, terendah diperkirakan berada di Okinawa, dengan estimasi sebesar 820 yen per jam atau sekitar Rp89.000 per jam. Wow, biasa juga ya. Apa kalian minat kerja di Jepang? Tapi tunggu dulu, kalian harus tahu harga makanan dan kebutuhan pokok di Jepang apakah setara dengan gaji besar yang didapat? Mengulas tentang harga beras di Jepang, terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Dalam platform daring saja, harga beras mencapai 850 yen per kilogram, setara dengan sekitar Rp89.000 per kilogram jika kurs rupiah terhadap yen berada di sekitar Rp105. Diperlukan pemahaman bahwa beras di Jepang dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu uruchimai dan mochigome. Keduanya berasal dari jenis beras Japonica yang diolah secara berbeda sehingga memiliki tekstur yang berbeda pula. Beras uruchimai, yang merupakan beras konsumsi sehari-hari, memiliki tekstur yang lebih lengket dibandingkan dengan beras di negara-negara lain seperti Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kadar amilosanya yang lebih rendah. Meskipun demikian, beras uruchimai tidak sekelekit beras mochigome. Sementara itu, beras mochigome memiliki tekstur yang lebih lengket, mirip dengan ketan, dan biasanya digunakan untuk membuat hidangan khusus seperti kue mochi. Selain itu, beras jenis ini juga dapat diolah menjadi sekihan atau nasi kacang merah, yang sering disajikan dalam perayaan karena warnanya yang merah dianggap sebagai simbol kebahagiaan. Di Jepang, beras umumnya dimasak menjadi nasi yang kemudian disajikan bersama berbagai hidangan. Nasi kari atau karaisu, yang merupakan perpaduan kari Jepang khas dengan nasi panas, merupakan salah satu hidangan yang populer di rumah-rumah Jepang. Pemerintah Jepang, setelah menghentikan subsidi pada 1 Agustus 2023, mengumumkan kembalinya program subsidi pada hari ini, 30 Agustus 2023. Dalam pengumuman tersebut, Perdana Menteri Fumio Kishida menyatakan niat untuk mengambil tindakan guna menurunkan harga bahan bakar, yang saat ini berada di sekitar 185 yen per liter, menjadi sekitar 175 yen per liter atau setara Rp18.103 pada akhir Oktober mendatang. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan keringanan bagi masyarakat dan merespons perubahan dalam kondisi ekonomi.
Harga minyak goreng di Jepang mencengangkan dan memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan situasi di Indonesia. Menurut informasi yang diungkapkan oleh kanal YouTube Neo Japan pada Sabtu, 19 Maret 2022, kisaran harga minyak goreng di Jepang mencapai 740 yen per liter atau setara dengan sekitar Rp160.000 jika dihitung dengan kurs rupiah saat itu. Untuk harga-harga yang lain teman-teman bisa cek sendiri di Google ya. 5. Makanan khas Jepang. Jepang terkenal dengan berbagai makanan lezat dan unik yang mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas kuliner. Beberapa makanan khas Jepang yang terkenal di seluruh dunia antara lain sushi, potongan nasi yang dilapisi dengan irisan ikan segar atau bahan laut lainnya, seringkali disajikan dengan wasabi dan kecap kedelai. Ramen, mie Jepang yang disajikan dalam kaldu yang lezat, dengan berbagai variasi rasa, seperti shoyu, kecap asin, miso, dan shio, garam. Tempura, bahan laut atau sayuran yang dilapisi dengan adonan ringan dan digoreng hingga renyah. Sashimi, potongan ikan mentah yang disajikan tanpa nasi, umumnya disajikan dalam potongan tipis. Udon dan soba, mie gandum, udon, atau mie bukweat, soba, yang bisa disajikan dalam kaldu atau digoreng. Yakitori, sate Jepang yang terdiri dari potongan-potongan daging, terutama ayam, yang ditusuk dan dipanggang dengan saus yakitori. Dengan begitu, itulah beberapa fakta menarik tentang Jepang yang telah kita bahas di channel On Time hari ini. Semoga informasi ini memberikan wawasan dan kekayaan pengetahuan baru untuk Anda. Jangan lupa untuk tetap berlangganan dan stay tuned di channel ini untuk mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Sampai jumpa di waktu berikutnya, dan selalu on time.